Diterpa ujian rumah tangga, Kimberly Ryder, Yasmin O, dan Sarwenda Tan tidak mau menyerah kalah karena mereka bukan perempuan lemah. Setelah menggugat cerai Edward Akbar, Kimberly mempolisikan suaminya itu atas dugaan penggelapan mobil. Apakah tekad memenjarakan Edward adalah bentuk perlawanan Kimberly yang merasa ditipu dan dieksploitasi secara ekonomi oleh suaminya sendiri? Mengapa Kimberly menutup aib rumah tangganya selama bertahun-tahun dengan memamerkan foto keharmonisan keluarga di media sosial? Setelah gagal mediasi dengan Aditya Zoni, Yasmin O pun siap memperjuangkan status janda dan hak asuh anak di sidang pengadilan agama. Tapi mengapa menjelang sidang beragendakan pembacaan materi pokok perkara, Yasmin justru pulang ke Malaysia? Benarkah Yasmin ingin menjauhkan putranya dari Aditya Zoni? Tidak ada rebutan hak asuh anak, namun sidang cerai Sarwenda melawan Ruben Onsu diprediksikan tidak kalah alot. Setelah tinggal di rumah baru yang dibangun Bensu, pihak Wenda pun menyatakan tidak ada perjanjian pranikah dan pisah harta antara Bensu dan Wenda. Relakah Bensu berbagi perusahaan dan sejumlah aset fantastis yang didapat selama pernikahannya dengan Wenda? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas kekuatan Kimberly Ryder, Yasmin O, dan Sarwenda Tan dalam menghadapi suami mereka di ranah hukum. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Hari Rabu 24 Juli mendatang, Kimberly Ryder akan berhadapan dengan Edward Akbar di sidang cerai yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tapi masih saja banyak warganet yang menolak percaya bahwa rumah tangga Kimberly dengan keponakan Tamara Bleszynsky itu terancam karam. Pasalnya selama ini Kimberly dan Edward dikenal harmonis, bahkan menjadi salah satu pasangan selebriti yang chemistry-nya natural. Tidak dibuat-buat atau dibucin-bucinin. Tapi di balik semua itu ternyata banyak yang disembunyikan Kimberly. Demi menjaga nama baik Edward dan berharap suaminya itu berubah, Kimberly memendam konflik rumah tangganya dari orang tuanya, Irvina Zainal, dan Nigel Ryder ayahnya yang berkewarganegaraan Inggris. Cukup ya, nunggu di depan rumahnya sampai di sini aja, karena this is the only statement that I'm gonna say. Iya, sekarang saat ini lagi melewati hal ini dan memang it's a difficult time for me. Terima kasih. Tolong privasinya tolong di respect. Apalagi kan aku ada anak kecil juga. Dan mohon maaf aku belum bisa kasih statement yang bagaimana-bagaimana. Karena masih ongoing proses, semuanya sudah saya serahkan ke lawyer juga. Pokoknya as usual, minta doanya aja supaya semuanya lancar. Aku nggak bisa ngomong banyak-banyak ya, cuman yang perlu diketahui ya aku support dia sebagai adik, akan selalu sebagai kakakku sendiri. Dan semua sudah dengan lawyer, semua udah tahu dia situationnya dan dia cuma bisa doa yang terbaik untuk Kim dan anak-anak. Menguatkan Kim, kayaknya alhamdulillah dia kuat, terus selalu menjalankan sholat ya kita kuat semua kok, sebagai biasa aja. Harus menjaga amarah. Ya betul. You need to control your anger and emotion. Iya. Walaupun again nggak selalu mudah kan, nggak selalu. It is very difficult.
Setelah menggugat cerai Edward, Kimberly yang selama ini tinggal di Bali terpaksa mengungsi ke rumah orang tuanya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kabarnya, Kimberly menutup pintu komunikasinya dengan Edward karena takut kembali terbujuk oleh permintaan maaf sang suami. Apalagi selain menghadapi kasus perceraian, Kimberly lebih dulu melaporkan Edward ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan mobil senilai ratusan juta, tepatnya pada 26 Juni lalu. Siapa sangka kasus penggelapan mobil yang dilaporkan Kimberly terjadi pada bulan Mei 2023 silam. Namun Edward dan temannya yang berinisial NL tidak juga menunjukkan itikat baik dan terus berkelit terkait keberadaan mobil mewah milik Kimberly yang diduga sudah dijual ke pihak ketiga. Lalu benarkah NL sebagai terlapor kedua adalah teman wanita Edward? Jadi untuk saudari kita KR ke Polres Jakarta Selatan perihal melaporkan kasus yang dialami. Waktu itu melapor ke Polres Jakarta Selatan tanggal 27 Juli 2024, hari Kamis jam 19.00. Jadi dia melaporkan untuk satu unit mobil yang diperkirakan digelapkan. Kemudian ada 2 orang yang dilaporkan, inisial EA, kemudian NL. Oh, benar ada orang ketiga, Kim? Yes. Katanya kamu udah pernah ditalak 3 ya sama Edward. Tanggapannya gimana mama kamu update story kayak gitu, Kim? Kim, ada orang ketiga benar nggak, Kim? Jadi kita masih mencari keterangan, barang bukti untuk memperkuat kasus yang dilaporkan. Ke depan kita sudah memanggil saksi 2 orang, kemudian saksi-saksi yang jelas melihat dan mendengar pasti kita mintain keterangan. Mobil apa tuh? Bajai. Menyayangkan nggak dengan Apa sih menyayangkan tuh tentang apa maksudnya nih? Penggelapan. Wah, itu aku nggak tahu deh. Itu nggak tahu saya. Aku bisa mengerti sebagai adik dari dia seperti apa, dan aku cuma bisa mengerti. Cerita juga nggak tentang dia yang, maaf sebelumnya kemarin gugat cerai suaminya karena ada permasalahan dengan suaminya dan akhirnya juga laporin ke ranah hukum tentang penggelapan mobil. No comment, aku nggak bisa komen soal itu. Itu cuma kayak gitu, semua sudah ditangani lawyer, itu semua udah pokoknya lawyer Kim udah semua ditangani. Ya, siapa sangka tahun lalu pun Kimberly sudah hilang kepercayaan terhadap Edward. Padahal baru beberapa bulan lalu Kimberly dan Edward tampil kompak di sebuah acara membagikan tips keharmonisan rumah tangga mereka. Namun ternyata kemesraan itu seolah menjadi kamuflase belaka. Kepercayaan dan saling pengertian yang diutamakan Kimberly dalam hubungan suami istri tak seindah realita yang sesungguhnya. Dari Kimberly, saya ada sepupunya gitu. mana Papa? Ada deh. Mama. Ya. This is for you. I love you. I love you. Wah. Keluarga ini kan keluarga Kim. Nah, benar nggak sih Kim gugat cerai suami? Waduh. Seperti apa kamu tanggapannya, Pak? Sebenarnya saya nggak mau terlalu banyak bicara karena itu kan udah ranah keluarga ya. Cuman yang pasti saya cuma doain terbaik aja nih buat kakak saya sendiri. Kalau buat masalah lebih lanjut mungkin langsung tanya ke beliaunya. Itu kan udah ranah keluarga ya, ranah suaminya dan Kimberly juga. Saya sebenarnya nggak mau terlalu banyak bicara gitu paling. Wah, bisa nggak tahu ya, karena sementara ini kan dia tinggal di Bali, ya kan. Sekarang di Jakarta karena ada kerjaan, itu aja. Saya jarang berkomunikasi, saya cuma lagi sibuk. Kalau soal komunikasi sama ini Edward ya itu antara Kimberly aja ya. Saya cuma nggak mau ngurusin, saya cuma ngurusin cucu aja. That relationship going aja gitu tanpa orang lain perlu tahu semuanya tentang hal itu.
Gugatan cerai dan kasus dugaan penggelapan mobil yang dilaporkan Kimberly telah merontokkan marwah Edward sebagai suami yang bertanggung jawab dan bijaksana. Aktor yang sebentar lagi berusia 39 tahun itu merasa nama baiknya dicemarkan. Dalam Instagramnya, Edward menulis caption yang diduga menyindir pihak Kimberly. Katanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Demikian caption yang terkesan menjadi pembelaan Edward. Seolah belum cukup melalui caption Instagramnya, Edward memohon dengan sangat kepada Kimberly agar memberinya kesempatan kedua. Bahkan, pemeran film Muslihat itu men-tag akun Kimberly agar membaca pesannya. Doain semua bisa baik ya Ma, @Kimberly Rider demi kita, Raiden dan Aisyah, tanpa intervensi dari pihak manapun. Apalagi pihak yang tidak mengetahui perjalanan kita sesungguhnya. Kasihan anak-anak Ma, aku tahu ini bukan hasil pemikiranmu sendiri. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, istighfar Ma. Demikian caption foto Edward yang bikin sebagian netizen ikut menangis. When the walls come down, when the walls come down, when the walls come down, you tore out my heart, you threw it away. A Western girl in Eastern eyes took a wrong turn and finds a prize awaits. Now there's nothing in the way. Are you happy now with the marriage? Insyaallah. Tapi happiness itu kan up and down ya? Up and down, iya. Oke. Curhatan Edward Akbar itu membuat sebagian warganet menebak-nebak siapa orang ketiga yang mempengaruhi pemikiran dan keputusan Kimberly. Sosok Irvina Zainal, ibunda Kimberly, disebut-sebut ingin memisahkan putri sulungnya itu dari Edward. Sementara Natasha Rider, adik Kimberly, lebih frontal membela kakaknya di media sosial. Natasha seolah menuding Edward ingin meraih simpati publik dengan berpura-pura menjadi korban. Natasha yang terakhir, apakah benar kan Natasha diblokir oleh kakak ipar akses sosial medianya? Sejak kapan itu Kak? Aku suka curhat tentang my day-to-day life, atau mungkin kadang-kadang nanya ini gimana sih aku hadapin ini, gimana aku nanya kayak gitu supaya kalian dengan with everything that's going on, pastinya aku bisa mengerti sebagai adik balance dia seperti apa, dan aku cuma bisa mengerti kita juga ya, keluarga yang kita semua support Kim, jadi ya support aja Tante. Terima kasih. Assalamualaikum. Support aja sebentar Tante. Satu kata, dua kata Tante. Oke, kamu. Ya, curhatan Edward mendapat dukungan sekaligus hujatan dari netizen. Akun Ukids menulis, lawan badainya jangan ganti orangnya. Tentu saja komentar itu menyindir Kimberly yang tak kuat menghadapi badai pernikahan dan justru ingin cerai agar bisa menemukan calon suami baru. Sedangkan akun FNG Rick menyindir Edward. Ngepost ginian buat apa ya? Mending ketemu langsung gak sih daripada post ginian yang bikin opini publik kemana-mana. Berbeda dengan keluarga Kimberly, keluarga Edward memilih tidak ikut campur dan memperkeruh suasana. Termasuk Tamara Blesensky, tante Edward. Dalam postingan kemarin, Tamara memamerkan foto Teresa Blesensky, ibunda Edward, yang dikirimkan oleh penggemarnya. Untuk dua foto Teresa Blesensky yang baru diunggahnya, Tamara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengirimkan foto lawas sang kakak, seraya dibubuhi kalimat bernada rindu. Cantik sekali kakakku, kangen kak, kangen. May you rest in love and peace. Sebelumnya, Edward Akbar juga mengungkapkan kerinduan pada ibundanya dengan memposting video ibundanya disertai caption yang bikin baper warganet. Makasih Ma yang tenang di sana. Didikan, pesan, kejujuran,
kasih, cinta, dan ketulusanmu kan kujaga dan kupegang selalu. Insya Allah, I miss you, Mam. Mungkin saat konflik rumah tangganya menjadi perbincangan publik, Edward baru sadar bahwa tak ada cinta yang mengalahkan cinta ibu kepada anaknya. Di sisi lain, bukan hal mudah bagi Kimberly untuk memutuskan menggugat cerai laki-laki yang dinikahinya pada 26 Agustus 2018 itu. Bahkan sekarang, sebulan sebelum anniversary pernikahannya yang ke-6, posisi Kimberly bak buah si malakama. Ia tak mau anaknya kelak membaca bukti digital tentang kasus hukum dan perceraian orang tuanya. Tapi di sisi lain, ia harus menegakkan keadilan untuk keluarganya. Jadi lebih put your trust even more in God aja sih sekarang, apalagi kan udah punya anak juga. So it's not just about you, just you anymore. You gotta think about your family as well, especially these two little kids yang memang titipannya Tuhan. Hi, future Raiden and Aisyah, my two beautiful babies. Mama loves you so much, and I know that I get mad, Mama suka marah, karena Mama sayang banget sama kalian dan Mama mau ngajarin kalian sesuatu. But I love you both so much, dan I'm working hard for you guys, and I try and spend time with you guys. Dan Mama coba untuk, I'm not perfect ya, I try to ngertiin kalian dan ngajarin kalian juga, and spend time with you and try and make you happy. Tapi along the way juga I want you guys to learn to be good people, anak soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang giving, then hopefully in the future you will understand that everything I do is for both of you. Lantas apakah Kimberly akan hadir pada sidang cerai perdana yang akan digelar Rabu pekan depan? Apakah Edward yang berusaha meluluhkan hati Kimberly dengan postingannya di Instagram akan mencoba meluluhkan hati Kimberly secara langsung pada sidang beragendakan mediasi nanti? Iya. Benar Pak, sebagai abang kuasa hukumnya, benar ya Bang ya? Iya ya, kalau sebagai kuasa hukum benar. Tapi kita untuk materi perkara nanti di persidangan aja tanggal 24 ya. Pokoknya mungkin seperti apa sih ini? Emang udah pernah gara-gara apa sih? Saya nggak mau bahas materi perkara di sini. Apa dibilang katanya Edward karena Kim nggak boleh bekerja atau seperti apa sih? Ya, saya nggak mau membahas materi perkara karena kan juga saya kan hanya nonton premiernya aja. Ya, harapan saya mungkin apa sih di kasus ini? Ya mudah-mudahan baik-baik aja lah semua. Udah ada daftar tanggal 12 hari Jumat melalui kuasa hukumnya. Ada memang inisial K berlawanan dengan inisial E, itu daftar ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam rangka menggugat cerai dan juga hak pengasuhan anak. Karena itu kan belum masuk wilayah persidangan dan masuk wilayah nanti kewenangan majelis hakim. Oh enggak, itu masalah ya kita, sebetulnya sih ya apa ya, kalau soal masalah perempuan cari duit ya iyalah mesti ya, jangan terlalu mengharapkan banyak dari suami ya, kita ya udah itu aja deh. Sebelum perhatian awak media dan warganet tertuju pada sidang cerai, sekali lagi Edward memposting foto dengan wajah penuh luka, seolah menggambarkan suasana hatinya yang juga luka. Edward
seolah ingin menyindir ucapan Kimberly saat tampil di podcast Melanie Ricardo yang belakangan gencar dikutip sejumlah akun gosip. Dalam podcast itu, Kimberly memang menyebut kepercayaan dan saling pengertian sebagai modal utama sebuah relationship. Tapi, yang namanya kepercayaan itu lebih berharga dari berlian, tambang emas di Nevada, bahkan cinta. Karena kepercayaan itu tidak bisa diminta. Ia ditanam, dirawat, dijaga dan tumbuh dengan siraman kasih tulus apa adanya. Apabila rusak, hancur, bingung juga gimana jahitnya. Apakah caption yang ditulis Edward itu menandakan bahwa ia dan Kimberly seolah tidak sanggup menjahit temali cinta yang telah koyak? Ya insya Allah ya, dikasih jalannya sama Allah. Ada orang yang bilang it's complex, complicated, tapi pasti. Oh ya? Kompleks, complicated, tetap. Apa ya, dua orang menyatu, dua orang dengan background yang sangat berbeda, harus menyatu, terus harus raise 2 kids together, compromise, itu compromise is difficult sih. Iya, benar-benar. Satu compromise, tapi itu penting banget. Iya. So 3 hal yang menurut kamu bisa membuat pernikahan itu bisa langgeng apa? Compromise, saling mengerti, dan apalagi ya, try and make each other happy. Gimana ya? Tetap memang dia lagi di Jakarta. Ya mungkin besok dia akan ada acara juga kan untuk promosi film. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya bisa langsung ke beliau aja gitu paling. Berarti Kim sama anak-anaknya di sini ya kalau di Jakarta ya kok? Iya, itu aja deh. Mungkin terakhir kalau doanya kok buat ya Kim, kalau buat yang terbaik ya buat kakak saya, semoga yang terbaik buat keluarganya, ada jalan yang terbaik ya, Tuhan akan kasih petunjuk lah gitu. Bagaimanapun juga ya keluarga kalau feeling sih saya enjoy aja my life aja, itu aja. Berarti menutupi dengan ibaratnya masalah keluarga. Enggak juga, kita biasa aja jalanin. Kita biasa aja menjalanin hidup ya apa adanya. Jika mediasi antara Kimberly Rider dan Edward Akbar belum digelar, mediasi antara Aditya Zoni dan Yasmin Oh dipastikan gagal total. Apakah Adit nekat menjemput putranya di Malaysia, mengingat Yasmin membawa buah hatinya itu tanpa izin darinya? Menikah di usia 21 tahun, Aditya Zoni rupanya belum siap mental menjadi imam keluarga. Faktanya rumah tangganya dengan Yasmin Oh sudah gonjang-ganjing setelah mereka dikaruniai putra pertama tepatnya akhir 2023 lalu. Aditya yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga besarnya setelah Amar Zoni abangnya terjerat narkoba seolah galau memilah tugasnya sebagai suami sekaligus ayah. Bahkan Aditya lebih fokus menunjukkan baktinya kepada abang dan ayahnya yang saat itu tengah sakit keras. Lalu benarkah Aditya merasa dicampakkan istrinya dalam keadaan terpuruk? Saat mediasi berujung buntu, apakah Aditya ingin merebut hak asuh anak dari Yasmin? Hidup mandiri di Indonesia, selebgram dan model Yasmin Oh harus menghadapi genderang perang yang ditabuhkan pihak Aditya Zoni suaminya. Yasmin tak mengira kisah cinta mereka yang cuma manis sekejap harus berakhir dengan perseteruan tanpa penyelesaian. Tak cuma gagal mediasi pada sidang cerai yang digelar di Pengadilan Agama Cibinong pekan lalu, pihak Adit juga akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi terkait masalah hak asuh anak. Gugatan itu bakal diajukan pada sidang cerai pekan depan yang sudah memasuki materi pokok perkara. Pihak Adit yang diwakili Abdullah Emil Umar dan pihak Yasmin yang diwakili Maci Ahmad mengaku siap bertempur di depan majelis hakim untuk membela klien masing-masing. Untuk 4
tanggal sidang ke depan, dikarenakan ada kemungkinan kita rekonvensi pada minggu depan, insya Allah di hari Selasa, itu kita insya Allah kemungkinan kita akan rekonvensi. Jadi tergantung dari beberapa hari ke depan ini. Jadi saya harap untuk dari pihak Yasmin, ya persidangan ini lebih enak dipermudah lah. Karena di saat kita rekonvensi pasti ada pihak yang dirugikan. Dan yang pasti pihak tersebut yang dirugikan bukan pihak kita. Baik penggugat dan tergugat sudah menandatangani hasil mediasi. Sebenarnya dari mediator Haji Mumu masih ingin untuk mempertemukan dan mencari titik temu antara penggugat dan tergugat, tapi baik penggugat dan tergugat sudah menandatangani hasil mediasi. Ya, tidak ada titik temu seperti itu. Kemungkinan di persidangan berikutnya akan langsung jawab-menjawab ya. Tidak hadir pada sidang mediasi terakhir, Yasmin diduga sengaja tak mau mencari win-win solution dengan Adit. Terlebih diketahui kemudian selebgram yang juga hits sebagai beauty vlogger itu pulang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Yasmin yang masih mempertahankan kewarganegaraan Malaysia tentu saja membawa putra sematawayangnya itu ke negara asalnya. Alih-alih ingin bertemu putranya Zain yang semakin lucu di usia 1,5 tahun, Adit harus menelan kecewa lantaran Yasmin tidak meminta izin kepadanya saat membawa putranya itu ke Malaysia. Hal itulah yang membuat Adit merasa dipersulit Yasmin untuk bertemu darah dagingnya. Ya gimana, sekarang di Jakarta ini kan kita kalau udah jauh-jauh terus nggak ada orang di rumah, itu pun kalau Aditya Zoni tahu rumahnya di mana, kan mungkin Aditya Zoni juga nggak tahu rumahnya di mana. Wallahu alam, saya nggak tahu. Cuman mungkin Aditya Zoni juga nggak tahu rumahnya di mana, dirahasiakan mungkin ya. Saya nggak bilang dirahasiakan, tapi mungkin dirahasiakan. Nah, yang jelas pada saat itu Aditya Zoni mau mendatangi si anak, mau jenguk si anak, biasanya bertemu di luar. Cuman pada saat itu telepon nggak direspon, apa-apa nggak direspon, kontak dengan si suster juga nggak direspon. Jadi ya Aditya Zoni merasa kecewa lah. Anak ini keluarga Batihnya, bapaknya ada di Indonesia. Jadi kalau sudah mengambil anak berarti sudah menghalangi kewajiban dan hak bapaknya untuk melihat dan memberikan nafkah. Kalau dari klien saya tidak ada ya rencana-rencana seperti itu. Ya mungkin itu ketakutan dari tergugat, tapi sudah disampaikan kemarin di ruang mediasi juga bahwa klien saya tidak ada niatan seperti itu. Sering lah kalau ketemu, sering. Kalau ketemu kan ya tapi kan dibatasin begitu kan. Maksudnya kayak dia nggak boleh sampai nginep juga Zennya, tetap dibalikin lagi ke mamanya gitu. Kayak aku bilang juga kemarin, aku sama sekali tidak membatasin dia buat ketemu anak gitu. Kalau mau ketemu aku juga nggak masalah. Karena kita sering cekcok aja sih, ya beda pendapat segala macam, dan dimana kita memutuskan ya kita nggak bisa bersatu lagi. Ya sebetulnya ya yang menguatkan karena dia juga apa ya, sudah mentalak itu satu ya, dan talaknya bukan sekali, udah 2 kali gitu kan, dan kita emang udah sering cekcokan gitu kan, dan itu sangat-sangat nggak sehat ya dalam rumah tangga dan untuk anak juga. Jadi daripada kita cekcokan kayak gitu sampai anak kita lihat kita berantem terus, itu mending ya udah kita pisah gitu. Kita berbeda, jadi untuk meneruskan kayaknya akan berat di kemudian hari gitu loh. Jadi alangkah baiknya lebih cepat untuk ambil keputusan seperti ini. Soal gugatan balik hak asuh anak, tahun lalu juga sempat heboh ketika Virgon Tambunan melayangkan gugatan rekonvensi terhadap Innara Rusli. Sayangnya gugatan Virgon itu ditolak oleh majelis hakim. Akan tetapi kali ini Adit yakin bisa melawan Yasmin, mengingat ia punya bukti kuat bahwa dirinya lah yang lebih berhak mengasuh putranya.
Tapi benarkah anak Aditya Zoni dan Yasmin O berkewarganegaraan ganda sehingga ia bisa tinggal selamanya di Malaysia? Warganegaraan, kita punya payung hukumnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi undang-undang ini menyebutkan bila perkawinan campuran, baik suaminya warga negara Indonesia, kemudian istrinya warga negara asing atau kebalikannya, anak akan memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak usia 18 tahun. Artinya anak di usia dewasa, di usia 18 tahun baru memilih kewarganegaraan bapaknya atau ibunya. Yang jadi menarik sebenarnya, kenapa sih orang tua bapaknya misalnya warga negara asing, kenapa bersikeras untuk mengambil anak tersebut menjadi warga negaranya? Karena mereka itu di negara bapaknya, Eropa mayoritas, itu ada namanya tax reduction. Jadi dengan memiliki anak, itu akan mengurangi tax. Kalau kita PPN-nya lah atau PPH-nya gitu lah. Memang putusan pengadilan lah yang menentukan gitu lah. Tapi kalau anak tersebut dari kecil, kemudian nanti persidangan itu kan tidak hanya selesai di tingkat pertama. Saya meyakini biasanya akan ada upaya hukum yang namanya banding, kasasi, PK. Dan itu butuh waktu. Mungkin anak akan beranjak usia yang bisa ngomong. Nah itu nanti akan ada pertanyaannya, anak akan nyamannya di mana? Bila anak tersebut nyamannya di Indonesia, meskipun hak asuh anak ke ibunya, karena memang sejatinya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pun anak yang belum mumayyiz, dikuatkan di kompilasi hukum Islam, belum mumayyiz itu belum 12 tahun, itu automatically ikut ibunya, kecuali ibunya ada kekecualian misalnya melakukan perzinahan atau meninggalkan 2 tahun berturut-turut dan lain-lain dan lain-lain. Anak bisa pindah ke bapaknya. Bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada, abang saya lagi di penjara. Jadi saya nggak punya siapa-siapa lagi selain anak saya gitu loh. Saya tinggal sendirian. Jadi ya saya berharap sekali saya bisa mendapatkan Zen supaya seenggaknya hidup saya berwarna lagi gitu. Menurut pakar hukum, status Adit sebagai WNI tak lantas membuatnya mudah memenangkan hak asuh anak. Terlebih secara finansial, Yasmin seolah merasa lebih mapan dari Adit. Kabarnya Adit bangkrut pasca gagal nyalek dan tabungannya terkuras untuk membiayai kasus narkoba yang menjerat Ahmad Zoni abangnya. Sebelumnya, saat ayahnya menderita kanker dan akhirnya meninggal pada Januari lalu, Adit juga banyak menjual aset miliknya demi menopang hidup keluarganya, hingga sebagai istri dan ibu Yasmin merasa dinomorduakan. Karena Adit tak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami sekaligus ayah, Yasmin mantap memilih jalan halal yang dibenci Tuhan, yaitu perceraian. Mungkin Yasmin merasa tidak puas dengan apa yang saya lakukan gitu segala macam. Mungkin dia bilang saya nggak pengertian, cuman di sini pada saat itu jujur saya terpuruk sekali karena saya baru kehilangan seseorang yang paling berharga dalam hidup saya, dan ya seperti itulah. Kalau orang ketiga mungkin udah sering dijawab. Ya, kayak aku bilang ya dari kemarin ya, aku juga gak bisa bagi statement soal itu karena itu pasti bakal menjelekkan dan aku tidak mau hal itu terjadi gitu. Kalau ini sudah dimulai sejak apa? Sejak November sih, 2022. Ya. Siapa di antara kalian berdua sekarang? Intinya alasan-alasan gugatan, syarat-syarat untuk melakukan gugatan sudah kita lampirkan ke majelis hakim ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Kini Yasmin siap menjadi single parent. Pernikahan dini tak selamanya indah karena banyak tantangan yang menghadang. Sementara nahkoda yang diharapkan bisa melabuhkan bahtera pernikahan ke dermagana sakinah, mawadah, warohmah sudah galau tak tentu arah.
bak layangan putus, Adit sempat mengatakan bahwa masalahnya dengan Yasmin bukanlah masalah besar yang harus diselesaikan di pengadilan agama. Namun karena nasi sudah menjadi bubur, Adit terpaksa mengikuti alur konflik yang dibentangkan Yasmin. Apakah cinta beda negara menyulitkan ego pribadi hingga konflik mereka semakin melebar? Ya, jadi dari pihak Aditya Zoni maunya sama saya maunya tetap menginginkan anak hak asuh anak jatuh ke tangan Aditya Zoni. Yep. Jadi di pihak Yasmin kayaknya keberatan akan hal itu. Ya kalau kata-kata mampu, jadi kedua belah pihak kan mengklaim mereka mampu. Tapi memang apabila tidak ada halangan, tidak ada halangan yang terpaksa hakim memutus beda, terpaksa hakim memutus tidak sewajarnya. Sewajarnya kan memang anak di bawah 12 tahun itu hak asuh dipegang ibu. Cuman apabila ada keadaan memaksa, terpaksa, itu bisa dilempar ke bapak. Dan itu yang kita kejar. Serupa dengan rumah tangga abangnya, Adit harus sabar menghadapi perceraian. Di sisi lain, Yasmin pun merasa hidup sendiri membesarkan putranya adalah pilihan terbaik yang sudah dipikirkannya dengan matang. Sebagai ibu, Yasmin sadar bahwa kelak membutuhkan figur Adit sebagai ayah kandung dan tak bisa tergantikan oleh siapapun. Ini soalnya berat banget. Aduh, aku juga bingung gitu loh. Soalnya ya kita udah mau gimana pun itu, ini udah atas ya persetujuan kita berdua gitu, kemauan kita berdua. Emang kita udah nggak bisa bersatu lagi, dan di sini nggak ada namanya aku lihat Adit kayak terkenang lagi atau segala macam, itu udah enggak, sama sekali enggak. I let it go gitu loh. Ya kalau memang si Yasmin dapat rezeki yang baik, ya otomatis Aditya Zoni senang lah. Jadi bukannya iri ataupun apa, ya otomatis dia senang kalau memang didapat dengan cara-cara yang baik, ya. Nah, tinggal kita lihat aja kerjanya Yasmin itu apa. Kalau memang Yasmin ini merasa dia mampu, toh bukan berarti Aditya Zoni nggak mampu. Anak yang menguatkan gitu. Jadi ya seperti itulah ya. Kehidupan yang kita jalanin nggak selamanya enak gitu. Kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di atas gitu. Mudah-mudahan ya harapan ya anak ya Bang ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan hak asuh anak buat Aditya Zoni. Ya. Lantas bagaimana proses sidang cerai Sarwenda Tan dan Ruben Onsu? Benarkah Bensu meradang tiada obat hingga menggugat cerai Wenda karena Wenda boros dan hedon? Tahun lalu, sosok Inara Rusli dan Inge Anugrah menjadi penyintas perceraian yang menginspirasi khalayak ramai. Mereka memang gagal dalam membina rumah tangga, namun Inara dan Inge berhasil menunjukkan kekuatan mereka sebagai single parent. Dan tahun ini, Kimberly Ryder, Yasmin O, dan Sarwenda Tan siap-siap menjadi trio penyintas perceraian yang berhasil menunjukkan kekuatan mereka sebagai perempuan bermartabat. Tak perlu garang di depan media menyikapi perilaku suami, Kimberly, Yasmin, dan Wenda tetap lemah lembut menunjukkan integritas mereka. Lalu benarkah Wenda ingin memperjuangkan hak-haknya sebagai istri yang mendampingi Ruben Onsu dari nol hingga menjadi pengusaha besar? Jika cerai murni keinginan Bensu, apakah ia siap berbagi harta dengan Wenda? Pemirsa, tahun lalu Inara Rusli dan Inge Anugrah menjadi penyintas perceraian.
lantaran mereka memutuskan untuk mengakhiri biduk rumah tangganya yang sudah dibangun bertahun-tahun lantaran tak terima dengan perilaku suami. Keberanian Inara dan Inge rupanya menginspirasi para kaum hawa untuk berani menjadi wanita tangguh meski harus melewati proses panjang untuk bisa mendapatkan status sebagai single parents. Namun perjuangan Inara dan Inge berbuah manis lantaran mereka berhasil lepas dari belenggu dan dominasi suami dan membuktikan jika tanpa suami pun mereka bisa tetap survive. Dan tahun ini Kimberly Ryder, Yasmin O dan Sarwenda Tan juga siap mengikuti jejak Inara dan Inge untuk menjadi seorang single mom. Namun baik Kimberly, Yasmin dan Wenda ingin membuktikan jika mereka adalah perempuan bermartabat dan memilih untuk tak membongkar aib suami di hadapan media. Ya, sejak digugat cerai Ruben Onsu, Wenda memilih untuk tetap tenang dan menerima takdirnya yang harus merelakan rumah tangganya yang sudah dibina hampir 11 tahun harus kandas di tengah jalan. Meski Wenda mencoba untuk tegar dan kuat, namun nyatanya air mata Wenda luruh di hadapan Wendy sang adik. Ibu 3 anak ini yang selalu terlihat ceria di hadapan kamera nyatanya menyimpan beban dan luka mendalam lantaran konflik rumah tangganya dengan Bensu. Lantas benarkah selama ini Wenda tak pernah menceritakan konflik rumah tangganya kepada keluarga? Benar-benar yang gak menceritakan apapun. Jadi gue tuh kayak mau nanya gitu, lu tuh gimana cara menyelesaikan semua permasalahan? Saat ini ya, itu aja, semoga dikasih jalannya. Meski Wenda sudah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan Bensu, namun tetap saja pernikahannya tak terselamatkan dan kini berada di tubir perceraian. Kini Wenda hanya berusaha untuk tetap kuat demi anak-anak. Wenda pun harus siap menjadi tulang punggung bagi keluarganya nanti. Keinginan Wenda hanya satu, keluarga dan anak-anaknya bahagia, meski dirinya harus terluka. Ia pun meyakini jika ujian yang diterimanya tak akan membuat dirinya lemah. Sebaliknya, Wenda ingin menjadi wanita yang kuat. Fokusnya cuma satu, kerja, cari uang, bisa bahagiain orang tua, Tania, semuanya. Karena kita sendiri juga harus dan jadi kita harus percaya kalau misalnya semua ujian ini yang dikasih sama Tuhan, ujian yang dikasih Tuhan bisa nantinya dilewati, dan mungkin ini salah satu cara untuk menaikkan derajat supaya lebih kuat. Sedih, kecewa, itulah yang kini dirasakan Wenda. Namun mantan personil Cherry Belle ini seolah tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Sebaliknya Wenda berusaha bahagia di hadapan anak-anak dan keluarganya. Apalagi rumah mewahnya yang sudah lama diimpikannya sudah selesai dibangun dan bisa ditempati. Beberapa waktu lalu Wenda pun menggelar acara syukuran rumah baru yang memiliki tangga menyala dan ditaksir berharga puluhan miliar itu. Gak cuma itu. Tenang, tangganya tuh. Kenapa ganjil genap? Pasti bingung kenapa gak langsung nyala. Hemat listrik. Nih, sesimpel itu. Jadi kayak ya hemat listrik aja. Menemani Bensu dari nol hingga kini suaminya bisa sukses baik sebagai selebriti maupun sebagai pengusaha.
Ya, sejak menikah dengan Wenda, selain karirnya yang meroket, Ruben kini juga dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki sederet bisnis, mulai dari kuliner hingga production house. Tak ayal meski sejak awal menikah, pasangan ini tak memiliki perjanjian pranikah dan juga pisah harta, lantaran itu keduanya sudah berjanji akan tetap saling setia dan menjaga hingga maut memisahkan. Kabarnya Wenda ingin memperjuangkan haknya sebagai istri dan juga hak ketiga anaknya. Jika Wenda ingin memperjuangkan hak dirinya dan anak-anak, mengapa Wenda memilih untuk absen dalam sidang perceraian? Benarkah Wenda akan mengajukan gugatan harta gonogini? Ketidakhadiran kami tentunya bukan dengan sengaja, ya. Itu memang ketidakhadiran kami adalah rangkaian dari hasil komunikasi kami dengan lawyer Ruben. Nah, apakah kami datang atau tidak, itu punya konsekuensi hukum. Kami datang punya konsekuensi hukum, kami tidak datang punya konsekuensi hukum. Gugatan yang kami lihat, kami akui bahwa memang klien kami sudah menerima gugatan itu. Sudah melihat, membaca gugatan itu, dan kami juga tim sudah membaca gugatan itu. Isi gugatan itu tidak ada satupun yang kami bantah. Artinya, kalau tidak ada bantahan dari kami sepakat tim pengacara, kami rasa kami tidak perlu hadir. Nah, kan kalau nanti dari pengadilan ada panggilan kedua, kami diskusi lagi dengan klien, kalau memang kami tidak hadir kami sampaikan, tapi kalau memang kami harus hadir, kami juga akan daftarkan surat kuasa. Ya, setahu kami tidak ada pisah harta antara klien kami dengan kliennya Bang Minola. Saya belum bisa komen soal itu karena memang kuasa kami tidak membahas soal itu. Nggak ada. Nanti makanya pada waktunya kita akan sampaikan semua biar terang benderang, ya, biar semuanya jadi lebih jelas. Sebaliknya, Bensu yang memang sejak awal memilih berpisah pun tak pernah menghadiri sidang dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya agar perceraiannya dengan Wenda bisa segera diputuskan. Namun akankah Ruben siap berbagi harta yang diperoleh selama mereka menikah? Mungkinkah sidang perceraian Bensu dan Wenda akan berlangsung alot seperti halnya sidang cerai Virgon dan Inara yang ngotot bagi rata harta gonogini? Sebagai kepala keluarga yang membangun perusahaan pangan dari nol besar, apakah Ruben mau membagi dua perusahaannya agar gugatan cerainya tidak berlarut-larut? Itu sudah masuk nanti ke hak yang harus disampaikan sendiri oleh klien, bukan ke kami. Ya, jadi kami hanya menjawab gugatannya ya hanya perceraian. Ya, terkait lain-lainnya kami nggak punya kuasa untuk menjawab itu. Setelah semua masalahnya itu selesai, jelas endingnya, kita akan memberikan informasi, menjelaskan semuanya biar artinya teman-teman dan juga masyarakat jelas gitu apa yang terjadi.